Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Hafid Fitra Ramadan. Saya adalah mahasiswa Universitas Andalas yang sedang menempuh pendidikan semester 4. Saya berasal dari jurusan Teknik Komputer. Dan video kali ini saya buat untuk menjelaskan salah satu tugas besar dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Perancangan Sistem Digital 1. Nah, apa tugas besarnya? Jadi tugas besarnya itu adalah kami diminta untuk membuat desain custom decoder 7 segment berbasis karena map dan NIM. Nah, kita langsung saja masuk ke deskripsi proyeknya. Deskripsi proyeknya adalah buatlah sebuah decoder yang mengkonversi input biner 3 bit menjadi tampilan karakter spesifik pada display 7 segment. Karakter yang ditampilkan harus membentuk kombinasi angka NIM dan huruf inisial nama Anda sendiri. Di sini kita perhatikan ketentuan keunikannya. Untuk input 000 hingga 011 itu menggunakan 4 digit terakhir NIM. Artinya menggunakan 2007 ini. Lalu untuk input 000 itu menggunakan digit keempat NIM. Artinya input 00 akan mengeluarkan 7. Lalu input 001 itu digit ketiga NIM, artinya 0. Lalu untuk input 010 itu digit kedua NIM, artinya 0. Lalu untuk input 011 itu digit satu NIM, artinya 2. Nah, lalu untuk input 100 hingga 111 itu menggunakan 4 huruf pertama nama. Nah, pada kasus ini karena saya itu akan menggunakan AFID saja, jadi AFID saja. Nah, itu adalah deskripsi proyeknya. Lalu kita akan melihat tahap pengerjaannya. Pertama, kita akan mulai dari membuat tabel kebenaran. Kita akan membuat tabel yang terdiri dari input I2, I1, dan I0. Yang nantinya akan menghasilkan karakter yang kita harapkan di 7 segmennya. Mulai dari segmen A hingga G sesuai NIM dan nama Anda. Tentukan nilai tiap segmen, apakah dia itu 0 atau 1 untuk semua 8 kombinasi input. Setelah mengerjakan tabel kebenaran, kita akan membuat gambar 7 buah karena map 3 variabel. Satu karena map itu untuk setiap segmen dari A hingga G. Dan nanti tabel itu akan diisi sesuai tabel kebenaran dan akan ditandai looping atau pengelompokan. Setelah itu akan membuat persamaan boolean SOP, lalu membuat gambar implementasi rangkaiannya, lalu diimplementasikan di dalam Verilog dengan cara struktural dari hasil optimasi karena map, dan terakhir itu memverifikasi atau mensimulasi menggunakan tes vektor dan teknik yang telah digunakan. Itu adalah tahap pengerjaannya. Lalu kita mulai dari tahap A. Kita mulai dari tabel kebenaran. Nah, ini adalah contoh dari PowerPoint panduan proyek. Ada min, I2 hingga I0, ada char, lalu ada A hingga G, lalu ada hex. Nah, min ini adalah tabel kebenaran rangkaian untuk tugas besar kali ini yang saya rancang. Untuk min, ini itu adalah kolom yang mewakili input dalam bilangan desimal. Dia ada 7, 0 hingga 7. Lalu I2, I1, I0 itu merupakan inputnya dalam bentuk biner. Lalu char ini merupakan kolom eh, output yang kita harapkan muncul di 7 segmennya. 7002, ini adalah NIM saya tadi. Lalu AFID adalah yang diharapkan keluar juga. Ini kira-kira tampilannya nanti di 7 segmen. Lalu A, B, C, D, E, F, G ini itu menunjukkan apakah eh, segmen A hingga G itu di 7 segmen ini menyala atau tidak. Jika satu dia menyala, jika nol dia berarti tidak menyala. Lalu hex ini adalah bentuk bilangan heksadesimal dari eh, A, B, C, D, E, F, G ini. Dan ada satu lagi sebenarnya, tapi kita anggap saja itu nol. Karena itu tidak ada keluaran. Nah, sekarang itu kita akan coba bedah dari input 000. Input 000 itu saya harapkan akan membentuk angka 7. Seperti ini. Nah, karena saya mengharapkan keluarnya seperti ini, maka kita itu harus mengaktifkan segmen A, B, dan juga C. Dan segmen D, E, F, G-nya itu mati. Maka dari itu kita buat A, B, C-nya itu 1, D, E, F, G-nya itu tidak menyala. Begitu juga untuk
selanjutnya. Kalau di sini itu inputnya itu 001, kita itu ingin membentuk 0 di 7 segmennya. Maka dari itu A, B, C, D, E, F harus menyala dan G harus mati. Untuk 010 juga sama. Lalu untuk 011 kita itu ingin membentuk huruf 2. Maka dari itu kita ingin untuk A, B, D, E-nya itu dan G-nya itu menyala sehingga yang mati itu hanyalah C dan juga F. Nah, begitu seterusnya hingga ke bawah. Jadi ketika satu, maka dia itu akan menyala di 7 segmennya. Seperti itu untuk tabel kebenaran. Ini adalah tabel kebenaran dari tugas besar yang akan diimplementasikan ke Verilog dan juga ke gambar rangkaian nantinya. Kita lanjut ke tahap B, yaitu membuat gambar 7 buah karnap map 3 variabel. Nah, pertama kita akan mulai dari si segmen A terlebih dahulu. Ketika kita ingin membuat karnap map untuk segmen A, maka kita itu perlu memperhatikan kolom A ini. Kita akan coba bedah dari yang paling atas, yaitu segmen A. Di segmen A ini, kita akan fokusnya ke kolom A. Kita lihat, untuk input 000, yaitu 1. Maka kita lihat di sini, 0001. Lalu untuk 001, A itu juga 1. Berarti 001, dia 1. Lalu 010, dia 1. Kita lihat, 010 juga 1. Lalu 011, dia masih 1. Maka 011 juga 1. Lalu 100 di kolom A itu masih 1. Maka 100 juga kita tulis 1. Lalu 101 kita tulis 1. 101 kita tulis 1. Lalu ketika inputnya itu 110, A-nya itu 0. Nah, 110 yang ini itu 0. Lalu 111 di kolom A itu 0. Maka 111 0. Nah, maka sudah terisilah si peta karnap untuk segmen A ini. Nah, ketika sudah kita isi, setiap yang bernilai 1 itu kita lingkari sebanyak-banyaknya setiap yang saling bertetangga. Kalau misalkan tidak punya tetangga, maka hanya bisa 1, terus kombinasinya itu bisa 2, bisa 4, dan juga 8. Intinya kelipatan 2. Nah, untuk segmen A ini, pertama kita akan coba lihat dari kotak yang di atas. Nah, kotak yang di atas ini, kalau kita lihat dari sudut pandang I2, dia itu konsisten di nilai 0. Maka dari itu, kita tulis I2 aksen. Nah, kotak yang di atas ini, kalau kita lihat dari sudut pandang I1, dia itu tidak konsisten di nilai manapun. Jadi, tidak perlu ditulis. Lalu, kalau kita lihat dari sudut pandang I0, kotak yang di atas ini juga tidak konsisten di satu nilai. Jadi, tidak perlu juga ditulis. Nah, sekarang kotak yang di atas ini kan sudah kita taruh di sini nih, I2 aksen doang tadi. Nah, ketika sudah, baru kita tambahkan. Karena ini itu adalah sum of product. Nah, barulah kita pindah ke kotak yang berikutnya, kotak yang di sebelah kiri ini. Nah, kita lihat dari sudut pandang I2, dilihat dari sudut pandang I2, dia itu tidak konsisten di 0 maupun di 1. Jadi tidak perlu kita tulis. Lalu ketika kita lihat dari sudut pandang I1, dia itu konsisten di nilai 0. Maka dari itu kita tulis I1 aksen. Lalu kita lihat dari sudut pandang I0, dia itu tidak konsisten di 0 maupun 1. Maka dari itu tidak perlu kita tulis. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan dari seluruh kotak yang ada di sini. Nah, maka ini adalah bentuk dari optimasi segmen A. Nah, berikutnya kita akan coba bedah di segmen yang caranya itu sama semua, tapi kita akan coba pilih yang paling kompleks di sini yaitu segmen D. Karena ini persamaan yang cukup panjang. Pertama, kita coba langsung isi saja setiap selnya ini melihat dari kolom si D. Nah, setelah kita isi, kita akan coba bikin persamaannya. Nah, pertama kita akan coba mulai dari kotak yang paling kecil ini, yang hanya ada satu, karena dia tidak bertetangga dengan siapapun. Ketika kita perhatikan kotak ini, dilihat dari sudut pandang I2, dia itu konsisten di nilai 1. Maka dari itu kita tulis I2. Ketika kita lihat dari sudut pandang I1, dia itu konsisten di nilai 0. Maka dari itu kita tulis
I1 aksen. Ketika kita lihat dia dari sudut pandang I0, dia itu konsisten di nilai 0. Maka dari itu kita tulis I0 aksen. Nah, kita udah lihat dari sudut pandang I2, I1, dan I0, dan sudah kita tulis persamaannya, lalu kita tambah lagi, dan kita pindah ke kotak yang lain. Nah, berikutnya kita coba lihat kotak yang sebelah kiri ini, yang ini. Nah, kita lihat di kotak ini, kalau dilihat dari sudut pandang I2, dia itu konsisten di nilai 0. Maka dari itu kita tulis I2 aksen. Lalu kita lihat dari sudut pandang I1, dia itu tidak konsisten di nilai 0 ataupun 1. Dia tidak perlu ditulis. Kalau kita lihat dari sudut pandang I0, dia itu konsisten di nilai 1. Maka dari itu kita tulis I0. Nah, udah kita lihat dari segala macam sudut pandang, berarti yang ini udah selesai. Kita lanjut ke kotak yang di sebelah sini, sebelah kanannya. Nah, yang untuk yang sebelah kanan ini, kita coba lihat dari sudut pandang I2. Dia itu lagi-lagi konsisten di nilai 0. Maka dari itu kita tulis I2 aksen. Kalau kita lihat dari sudut pandang I1, dia itu konsisten di nilai 1. Maka dari itu kita tulis I1. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang I0, kotak yang ini itu tidak konsisten di nilai manapun. Jadi tidak perlu kita tulis. Oke, clear kotak yang ini. Kita tambah lagi. Dan kita fokus ke kotak yang lain. Kita fokus ke kotak yang ini. Nah, di kotak yang ini, kalau kita lihat dari sudut pandang I2, dia itu tidak konsisten di 0 maupun 1. Jadi tidak perlu ditulis. Lalu kita lihat dari sudut pandang I1, dia itu konsisten di nilai 1. Kita tulis I1. Lalu kita lihat dari sudut pandang I0, dia itu konsisten di nilai 1. Maka dari itu kita tulis I0. Nah, begitulah cara melakukan optimasi di menggunakan Karnav Map ini. Kita isi dulu Karnav Map-nya itu dengan tiap kolom yang ada di sini, tiap selnya itu. Setelah itu kita kotak-kotakan, yang bisa dikotakkan 4 kita kotakkan 4, yang bisa kita kotakkan 2 kotakkan 2, bahkan kalau bisa kotakkan 8 kita kotakkan 8. Nah, tapi kalau dia itu tidak punya tetangga, tidak ada yang bersebelahan, maka dia itu sendiri saja, artinya tidak bisa dioptimasi. Nah, ini adalah gambar 7 Karnav Map 3 variabelnya. Untuk segmen B, C, E, F, G itu caranya sama seperti yang saya terangkan tadi. Kita next. Tahap C yaitu persamaan boolean SOP atau sum of product. Nah, ini adalah contoh cara menuliskannya dari PowerPoint panduan proyek. Nah, di sini sudah saya tiru dengan tabel yang sama. Kita lihat dari segmen A. Segmen A, ini tadi kan kita sudah dapat persamaan setelah optimasinya itu adalah I2 aksen dan tambah I1 aksen. Tinggal kita tulis untuk segmen B, I2 aksen tambah I1 tambah I1 aksen, I0 aksen. Tinggal kita tulis. Jadi ini tinggal menyalin-nyalin ke sini saja. Nah, lalu yang ini itu maksudnya adalah misalkan nih M01234 5. Nah, apa artinya? Ini artinya adalah dia itu bernilai 1 di di sel M0, di sel M1, di sel M2, sel M3, M4, dan juga M5. Nah, di sini kan bisa kita lihat ini M0, M1, M2, M3, M4, M5. Nah, di M6 dan M7 dia tuh 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, kayak gitu cara menulis yang kolom sebelah kanan. Nah, ini adalah persamaan boolean sum of product-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tahap D, yaitu gambar implementasi rangkaian. Nah, ini adalah tabel si persamaan boolean tadi yang udah kita optimasi. Nah, sekarang coba kita implementasikan ke dalam bentuk rangkaian. Nah, kita akan coba. Pertama, untuk segmen A itu ada I2 aksen ditambah I1 aksen. Nah, I2 aksen itu artinya dia itu sudah masuk ke gerbang not, artinya dia itu sudah di reverse. Begitu juga setiap yang ada aksen berarti dia itu sudah masuk ke gerbang not. Nah, kita coba akan lihat I2 aksen, kita tarik, lalu tambah I1 aksen, kita tarik. Nah, setelah kita tarik, dia itu kan sum of product, dia itu ditambah, maka dari itu kita gunakan gerbang OR. Nah, itu adalah untuk output A, itu segmen A. Nah, sekarang kita lihat di segmen B. Untuk segmen B itu ada I2 aksen, kita tarik I2 aksen, lalu ada I1, kita tarik I1, lalu ada I0 aksen, kita tarik I0 aksen,
Nah, karena ini sudah kita tarik semuanya dan dia itu adalah sum of product, kita tinggal tambahkan gerbang OR. Kita beri nama OR2 dan itu merupakan dan ini merupakan output untuk segmen B. Nah, berikutnya itu untuk segmen C. Segmen C itu, nah ini tuh nggak langsung ditambah, dia itu akan masuk ke gerbang N terlebih dahulu. Pertama itu ada I2 aksen, I2 aksen, kita coba tarik. Lalu I1 aksen, kita coba tarik. Dia akan masuk ke gerbang N terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada I2 dan I1. I2 kita tarik, lalu I1 juga kita tarik. Dia masuk ke gerbang N terlebih dahulu. Karena ini kan perkalian. Nah, setelah itu kita tarik I0 aksen. Kita tinggal tarik I0 aksen. Nah, setelah itu, ini udah masuk gerbang N, ini udah masuk gerbang N, kita tinggal sum of product kan semuanya. Kita tinggal tambahkan, dan karena itu tambah, maka dia itu akan masuk ke gerbang OR. Kita tulis OR. Nah, dan selesailah segmen C. Berikutnya tentu adalah segmen D. Untuk segmen D ini, pertama itu juga N terlebih dahulu. Kita coba tarik I2, masuk gerbang N, lalu I1 aksen, tarik gerbang N, lalu ada I0 aksen. I0 aksen kita tarik juga ke gerbang N. Oke, selesai. Kita N kan yang ini. Lalu kita fokus ke sini, ada N lagi. I2 aksen dan I0. I2 aksen, lalu I0. Oke, sekarang yang ini I2 aksen dan I1. Kita N kan lagi. I2 aksen, I2 aksen sini. Lalu I1. I1 kita tinggal tarik. Masuk. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita ke I1 dan I0. N lagi, I1, lalu I0. I0. Oke. Nah, sudah kita N kan semuanya. Ini sudah di N kan. Sudah N, sudah N, sudah N. Nah, sekarang itu otomatis ada 4 gerbang N. Kita nggak bisa langsung masukkan ke dalam satu gerbang OR. Kenapa? Karena berdasarkan yang dipelajari di kelas, kalau gerbang OR itu hanya mampu menerima 3 input saja. Maka dari itu, yang bagian sebelah kiri ini, yang dua buah ini kita masukkan ke gerbang OR terlebih dahulu. Masuklah dia ke gerbang OR, kita ke gerbang OR yang keempat. Gitu. Nah, setelah itu barulah semuanya itu kita konekkan ke satu gerbang OR lagi, yang kita beri nama OR 5. Nah, dengan begitu selesailah di segmen D ini. Nah, sekarang kita akan fokus selesaikan segmen E. Untuk segmen E itu pertama ada I2 dan I1 aksen masuk ke gerbang N. I2 tertarik. Oke, lalu ada I1 aksen. I1 aksen tertarik lagi. Terus ada I2 aksen dan I1. I2 aksen. Oke, lalu I1. Oke, nah, setelah itu ada I0. I0 ini tidak masuk ke gerbang N ya. Langsung kita tarik saja I0. Nah, setelah itu kita OR-kan semuanya lagi. Masuklah dia ke gerbang OR yang ke-6. Yang menjadi output untuk segmen E. Selesai segmen E. Sekarang kita fokus ke segmen F. Gerbang N lagi. Ada I2 aksen. I2 aksen. Oke. Lalu I1. I1. Oke. Lalu I0 aksen. I0 aksen. Oke. Nah, sekarang kita N kan lagi di kanan, yaitu I1 aksen dan I0. I1 aksen. I1 aksen. Sini. Lalu I0. I0. Oke. Nah, barulah kita OR-kan dia. Masuk ke satu gerbang OR. OR 7. Selesailah segmen F. Nah, terakhir itu segmen G. Pertama N lagi, I2 dan I1 aksen, I2, lalu I1 aksen, lalu ada I1 dan I0, gerbang N yang berbeda, I1, lalu I0. Nah, lalu kita gabungkan ke gerbang satu gerbang OR lagi. Nah, dengan begitu selesailah rangkaian ini dan rangkaian ini sudah sesuai dengan persamaan yang kita optimasi menggunakan peta Karnaugh tadi. Nah, jadi untuk implementasi rangkaian ini sudah clear, sudah selesai.
Nah, kita akan lanjut ke tahap E, yaitu implementasi Verilog. Nah, pertama, kita akan mengingat kembali apa aja poin-poin penting di contoh yang diajarkan di kelas. Nah, pertama yang diajarkan di kelas itu penulisan nama modul. Di sini pada contoh ini ditulis modul 7 sec decoder. Nah, untuk nama modul ini harus sama dengan nama file. Di sini nama filenya itu 7secdecoder.v. .v itu adalah format file untuk kode si Verilog. Nah, terus, nah berikutnya itu kita fokus ke deklarasi I/O. Nah, pada contoh di kelas, deklarasi I/O-nya itu menggunakan indeks untuk input. Nah, karena pada contoh itu dulu itu pakai 4 input, maka dari itu indeksnya ditulis 3 banding 0. 3 banding 0 terus I. Nah, terus sedangkan untuk output itu dideklarasikan satu persatu, A hingga G. Nah, itu adalah untuk deklarasi I/O. Berikutnya untuk deklarasi konektor. Nah, untuk deklarasi konektor pada contoh yang diajarkan di kelas juga dideklarasikan satu persatu. Nah, sebagai contoh di sini itu untuk sistem logic A itu membutuhkan wire N1 out itu sebanyak 5. Jadi dideklarasilah satu-satu. Dan membutuhkan wire untuk OR satu out-nya itu satu. Maka dideklarasikan juga lah satu buah. Nah, itu untuk deklarasi konektornya. Jadi dideklarasikan satu persatu. Nah, terus ke sebelah kanan kita akan fokus ke sistem logiknya dari contoh yang diajarkan di kelas. Nah, untuk sistem logiknya itu ketika inputnya itu bernilai satu, maka kita itu cukup tulis misalkan I0, I1, I2, I3. Nah, akan tetapi kalau misalkan inputnya itu adalah 0, maka kita beri tanda seru. Itu menandakan dia itu adalah aksen. Jadi kalau misalkan eh, I0 aksen, I1 aksen, I2 aksen, I3 aksen, nah itu kita pakai si tanda seru. Nah, ini adalah hal yang harus kita pahami sebelum mengimplementasikan Verilog-nya. Nah, berikut adalah program Verilog struktural yang saya buat. Nah, pertama untuk nama modulnya. Modulnya itu saya beri nama 7 segmen Hafid. Dan ini sudah sama seperti nama filenya. Terus dalam kurung ini kita isi variabel input dan juga outputnya. Itu ada I dan juga A hingga G. Lalu kita deklarasikan inputnya karena sebelum dicontoh itu menggunakan indeks, maka input itu kita tuliskan dalam bentuk indeks 2 banding 0 karena inputnya itu hanya 3. Lalu outputnya itu kita deklarasikan satu persatu. Nah, setelah itu, jadi clear lah deklarasi input dan outputnya. Setelah itu, barulah kita lanjut ke deklarasi konektor. Nah, untuk deklarasi konektor, pada gambar rangkaiannya, kita itu punya dengan total 12 gerbang N yang berfungsi sebagai konektor. Maka dari itu, kita deklarasikanlah satu persatu wire N1 out hingga N12 out. Nah, lalu untuk konektor yang gerbang OR itu kita hanya menggunakan OR 4 out saja. Kenapa? Meskipun di sini itu ada total 8 gerbang OR, tapi alasan kenapa hanya OR 4 out saja yang dideklarasikan karena OR 1 itu sudah diwakili oleh A, OR 2 sudah diwakili oleh B, OR 3 sudah diwakili oleh C, OR 5 sudah diwakili oleh D, OR 6 sudah diwakili oleh E, OR 7 sudah diwakili oleh F, dan OR 8 sudah diwakili oleh G. Sehingga yang berfungsi sebagai konektor hanyalah si OR 4. Maka dari itu yang dideklarasikan hanyalah OR 4 out saja di sini. Gitu. Nah, selesailah untuk pendeklarasian input dan output serta konektornya. Barulah kita akan fokus ke kotak yang dua buah di bawah ini, yaitu sistem logik dari program Verilog struktural ini. Nah, kita akan coba bedah perlahan-lahan satu persatu. Pertama, kita akan mulai dari sistem logik untuk segmen A. Nah, untuk segmen A ini, itu mendapatkan input dari I2 aksen dan juga I1 aksen. Nah, maka dari itu kita tinggal tulis, dia itu kan logika OR, tulis OR, lalu OR 1 ini artinya yang masuk ke gerbang OR 1 ini, lalu dalam kurung A ini kita tulis artinya dia itu akan
input ini tuh akan dikeluarkan di A. Artinya A ini maksudnya adalah outputnya itu di mana. Nah, lalu A ini itu mendapatkan input dari I2 aksen, I2 aksen, dan juga I1 aksen. I1 aksen. Nah, clear lah untuk sistem logic yang segmen A. Lalu kita berpindah ke sistem logic B. Langsung kita tuliskan OR, lalu OR 2. Lalu dalam kurung, ini itu B, kita tulis B. Dia tuh dapat input dari I2 aksen, I2 aksen nih, kita tulis tanda seru I2. Lalu dia itu dapat input juga dari I1. Lalu kita langsung tulis di sini I1. Setelah itu dia itu juga dapat input dari I0 aksen. Jadi kita tinggal tulis tanda seru I0, artinya I0 aksen. Itu untuk sistem logic B, segmen B. Nah, sekarang kita akan pindah ke sistem logic C. Nah, untuk sistem logic C ini, pertama kita tulis terlebih dahulu N. Kenapa? Karena di sini kita lihat dia tuh bakalan ke gerbang N terlebih dahulu. Dan ini saya beri nama gerbang N1. Nah, N1 ini eh, kita kita tuliskan dulu konektornya di sini, N1 out tadi. Karena dia ini kan berfungsi sebagai konektor nih, antara input dengan si outputnya dengan gerbang ini. Kita tulis N1 out, lalu kita lihat dia itu mendapatkan input dari mana, yaitu dari I2 aksen, ditulis I2 aksen, dan dia juga dapat input dari I1 aksen, ditulis I1 aksen. Lalu N yang kedua itu mendapatkan input dari I2, tulis I2, dan dia juga dapat input dari I1. Kita tulislah I1. Nah, selesai nih gerbang N yang ini dan ini. Nah, sekarang kita bisa lagi langsung ke gerbang OR ini atau ke outputnya. Langsunglah kita tulis ini kan gerbang OR, tulis OR, lalu ini adalah gerbang OR ketiga, tulis OR 3, lalu dalam kurung langsung. Lalu langsung kita tulis D ini adalah akan diterima oleh C dan akan langsung dikeluarkan juga oleh C nantinya. Kita tulis N out 1. N out 1 artinya gerbang si N yang ini tadi. Keluaran dari N1 ini. Lalu kita juga tulis N2 out. Artinya keluaran dari N2 yang ini. Terus ini kan ada nih satu lagi masuk dari si 0, I0 aksen. Kita tulislah I0 tanda seru ini. I0 aksen. Nah, jadi udah selesai juga untuk segmen C. Nah, untuk sistem logic D, E, F, G itu caranya juga sama seperti itu. Tapi mungkin kita akan bahas sampai sistem logic D saja. Karena ini yang kompleks dan sisanya itu sama semua caranya. Nah, ini lumayan kompleks, jadi kita akan coba bahas. Untuk sistem logic D, itu kita akan lihat untuk ke yang ini nih. Ada 4 gerbang N dan ada 2 gerbang OR. Pertama, kita tulis N dulu, karena kita akan pakai gerbang N. Lalu kita tulis N3, nama gerbang ini N3. Lalu kita tutup kurungnya, karena ini lalu kita tuliskan N3 out, lalu kita lihat dia itu mendapatkan input dari I2, tulis I2, dia dapat lagi input dari I0 aksen, kita tulis I0 aksen, dari I1 aksen, kita tulis I1 aksen, lalu dia itu dapat input lagi dari I0 aksen, kita tulis I0 aksen. Nah, oke, selesai N yang ini, lalu kita fokus ke N yang ini lagi. Nah, N yang ini itu kita tulis N4 out sama seperti sebelumnya. Kita cek lagi, dia itu dapat input dari I2 aksen, tulis I2 aksen, dan dia itu juga dapat input dari I0, kita tulis I0. Nah, sekarang untuk N3 dan keluaran dari N3 dan N4 ini kan N3 out dan N4 out. Nah, dia itu masuk ke gerbang OR 4. Nah, barulah kita tulis OR 4. OR 4 OR 4 out. Nah, artinya konektor OR 4 out ini dia tuh menerima output dari N3 dan juga N4. Maka dari itu R4 out menerima input dari keluaran N3 out dan juga N4 out. Kode yang di atas ini. Nah, maka dari itu ini tuh perlu dideklarasikan karena OR yang gerbang OR keempat ini berfungsi sebagai konektor. Maka dari itu hanya ini saja yang dideklarasikan. Nah, lalu lanjut caranya itu sama, kita fokus lagi ke N5, tulis N5, N5 out, kita lihat dia itu mendapatkan input dari I2 aksen dan juga satu lagi itu dari I1, ya benar sudah I1.
lalu logika N lagi, N6 itu mendapatkan input dari I1 dan juga dia itu dapat input dari I0. Oke, sudah benar I0. Nah, lalu langsung kita bisa, udah selesai kan yang N5, N4, N3, N4, N5, N6 ini udah selesai. Dan OR 4 ini juga udah selesai. Sekarang kita bisa masukkan semuanya ke gerbang OR 5 yang nantinya akan langsung mengeluarkan output. Nah, lalu langsung kita tulis OR 5 dalam kurung D. D itu akan menerima input dari OR 4 out, N5 out, dan juga N6 out. Nah, begitu juga untuk sistem logic E, F, G. Caranya sama. Dan di akhir kita akan tulis N modul. Itu menandakan bahwa ini sudah selesai. Nah, lalu untuk membuktikan apakah program yang dibuat ini keluarnya sudah benar atau tidak, itu kita lanjut ke cara selanjutnya. Nah, kan tetapi di kelas itu diajarkan juga dengan cara force satu persatu untuk membuktikan. Nah, kalau untuk kasus yang inputnya itu masih sedikit, kita masih bisa force satu persatu. Nah, dan saya akan menguji itu terlebih dahulu. Ini adalah truth table yang di awal saya perlihatkan, yang sudah saya desain. Nah, sekarang saya ingin mengecek apakah kode yang saya buat ini bisa menghasilkan keluaran seperti yang saya harapkan di truth table yang sudah saya desain. Nah, kita lihat pertama itu dari sini. Untuk input 000, outputnya kan kita harapkan 1110000. Nah, kita lihat outputnya ternyata sudah sesuai. Lalu ketika inputnya itu 001, saya itu pengen outputnya itu 1111110. Dan di sini kita lihat sudah sama. Kita perhatikan untuk input dan output di baris yang lain. Oke, ini sudah sama. Maaf, terpencet. Kita cek yang ini sudah sama. Yang ini juga 011. 011 juga sudah sama. 100 juga sudah sama. 101 juga sudah sama. 110 juga sudah sama. Dan 111 juga sudah sama. Ini membuktikan bahwa kode struktural ini sudah berjalan dengan benar, sudah sesuai dengan yang diharapkan di truth table. Nah, maka kita sudah bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahap F, verifikasi atau simulasi. Nah, ini adalah program test bench Verilog struktural. Nah, untuk program test bench Verilog struktural ini sebenarnya tidak ada diajarkan di kelas. Yang diajarkan di kelas hanyalah program test bench Verilog untuk versi behavior dan yang struktural ini itu dijadikan PR. Nah, kan tetapi sebenarnya perbedaannya itu hanyalah di unit under testnya doang. Kalau misalkan dia itu behavior, maka unit under testnya itu ya bentukannya itu ya behavior, sedangkan ini tuh bentukannya struktural. Itu saja dan sisanya itu sama, tidak ada yang berbeda lagi. Nah, pertama itu kita buat dulu unit under testnya. Seven 7 segmen Hafid ini merupakan nama file tempat kode strukturalnya tadi. Lalu segmen saya ini sebagai instantion yang nantinya itu ya sebagai extension, sebagai instantion. Nah, setelah itu kita create stimuli karena kita itu pakai 3 input, ya kita pakai indeks 2:0, lalu kita buat wire untuk output signalnya A sampai G. Lalu tiap data itu kan kayak segmen A itu punya 7 data, artinya kita bikin 6:0. Setelah itu kita assign monitor out 7 segnya itu A hingga G, lalu create output placeholder-nya itu untuk ini sama seperti tadi, tiap data itu kan tiap A itu menerima 7 data, maka dari itu 6:0, lalu test vektor 0:7, ini tuh dia itu bisa nampung berapa baris yang bakalan diperiksa. Nah, setelah itu create stimuli. Nah, create stimuli ini dia tuh kita tuh initial begin lalu akan membaca file txt active high. Nah, ini adalah
di bawah kanan ini adalah file active.txt-nya. Yang mana ini itu kita samakan dengan truth table yang sudah kita bikin. Dan letak filenya itu harus di folder yang sama dengan folder si 7 segmen HP tadi, dan juga harus satu folder dengan folder kode table ini. Lalu tinggal kita tulis seperti ini yang diajarkan di kelas, dan sudah selesai untuk testbench Verilog strukturalnya. Nah, tapi di sini yang sedikit berbeda itu adalah untuk pengecekan yang terakhir, yang inputnya itu 111, saya itu berikan waktunya itu 200. Kenapa? Karena kalau 100 itu sebelum sempat meriksa nilai aktual sebelum membandingkan nilai aktual dengan nilai harapannya, ketika hanya 100, programnya itu udah finish sehingga nggak berhasil terperiksa, sehingga perlu dibuat 200 supaya bisa diperiksa ke 8 kombinasi inputnya. Nah, ini adalah pemeriksaan dengan test bench dan test vector. Test bench itu adalah program yang supaya dia itu bisa kita run all, jadi nggak perlu kita force satu persatu. Dan test vector itu adalah yang ini untuk ngecek apakah input aktualnya itu sudah sama dengan input ekspektasi. Dan pada pemeriksaan ini sudah dapat terlihat bahwa kita bisa lihat di sini di transkrip bahwa eh, nilai keluaran aktual dari program yang dibikin, yang ini, itu sudah sesuai dengan ekspektasi atau yang kita harapkan di truth table. Sehingga untuk untuk tugas besar mata kuliah perancangan sistem digital satu saya ini sudah berhasil saya laksanakan dan sudah benar dan nggak ada mengalami kesalahan. Nah, dengan begitu sekarang kita bisa mengecek kembali dari awal untuk tahap pengerjaannya. Pertama itu tabel kebenaran. Tabel kebenaran tadi sudah selesai, kita checklist. Lalu gambar 7 buah karnav map 3 variabel juga tadi sudah. Lalu membuat persamaan boolean SOP-nya juga tadi sudah. Lalu gambar implementasi rangkaiannya juga tadi sudah. Lalu implementasi Verilog-nya dengan cara struktural dari hasil optimasi karnav map juga sudah. Lalu verifikasi atau simulasi. Kita menguji semua 8 kombinasi input dan apakah outputnya itu cocok dengan tabel kebenaran. Gunakan tes vektor dan teknik yang telah digunakan. Ini juga sudah kita lakukan. Nah, karena setiap tahapan sudah kita checklist, artinya untuk tugas besar mata kuliah ini sudah berhasil saya selesaikan. Oke. Nah, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bagi yang menonton. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.